sudah. Yuk. Selamat siang, Bu Melina. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Gimana Bu, suasana hati Ibu hari ini? Selamat siang Bu Tere. Suasana saya sedang baik sekali Bu. Kalau sudah sampai di sekolah itu kadang suasana hati yang tidak baik menjadi baik tiba-tiba kalau sudah lihat anak-anak. Ya, memang anak-anak tuh membawa sukacita untuk kita ya. Kita jadi lupa masalah kita, lihat celoteh mereka, lihat aksi mereka gitu. Terus pagi hari ini setelah dari pagi sampai siang tadi pembelajaran kayak gitu tuh gimana sih Bu kondisi anak-anak Ibu semuanya sehat? Ya Bu, di kelas saya sehat Bu, tapi ya itu ada satu siswa itu yang Mm-mm. sering terlambat. Kadangnya itu terlambatnya itu enggak yang 5 menit gitu kan masih wajar 5 menit 10 menit, tapi Ya. kadang sampai setengah jam baru sampai kelas. Seperti itu Bu. Itu yang menjadi Hmm. koreksi untuk saya itu kenapa anak ini selalu terlambat begitu lama sampai ke kelas seperti itu Bu. Mhm. Oke, baik kita akan coba ngobrolkan ya tentang anak yang terlambat ini. Kira-kira kita akan coba lihat dari sudut pandang siswa nih. Kira-kira apa sih yang Ibu ketahui tentang anak ini? Gimana kebiasaan sehari-harinya seperti itu? Nah, yang saya heran itu di awal tahun ajaran ini tuh anak ini tuh rajin sekali Bu. Dia tidak, ya itu tadi, tidak pernah terlambat. Terlambat pun hanya yang 5 menit lah dia paling lama. Tapi itu sangat jarang sekali anak ini terlambat. Kemudian ketika mengerjakan tugas-tugas pun anak ini rajin. Seperti itu. Makanya saya heran, kenapa bisa sampai terlambat kok sampai 30 menit itu. Mungkin ada masalah di rumah, kemungkinan ya Bu ya. Terus ada perubahan yang signifikan gitu nggak Bu dari yang tadi nih? Apa mungkin tentang si anak ini gitu? Ada perubahan signifikan dalam kehidupannya nggak? Yang Ibu lihat dan Ibu amati gitu? Ya, yang tadinya siswa rajin, terus mungkin karena sudah terlambat terlalu banyak di kelas, sehingga menyesuaikan pembelajaran yang sudah dimulai itu dia agak tertinggal, jadi sulit mengikuti pelajaran seperti itu, Bu. Jadi, Gitu ya. iya. Kira-kira Ibu tahu nggak ada hambatan apa sih yang mungkin dihadapi saat ini? Adakah dari rumah atau tekanan di sekolah gitu? Mungkin kira-kira apa sih yang Ibu amati saat ini? Kalau yang saya amati itu dia di rumah tinggal dengan kedua orang tuanya juga, ada kakek neneknya juga di rumahnya. Mungkin ada masalah pribadi yang di dalam keluarga dia yang biasanya kalau anak-anak kan bisa cerita nih di sekolah, tapi anak ini kok enggak. Jadi kan itu berpengaruh juga. Sulit untuk mengikuti pelajaran juga, Bu. Dari masalah yang dia Hmm, bawa dari rumah. Seperti itu, Bu. oh gitu ya. Oke oke. Terus kira-kira lihat dari permasalahan si anak ini nih, terus lihat perubahan dari anak ini, kira-kira langkah apa sih yang mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba ini, sedikit pendekatan yang berbeda ya, Bu, ya. Mungkin akan saya ajak lebih dekat lagi dengan anak ini saat jam istirahat mungkin ya, Bu. Secara pribadi mungkin, Bu, ya. Kemudian saya akan juga mencoba melibatkan orang tua. Kalau perlu ya nanti tidak hanya lewat WA saja, karena kalau lewat WA itu kan hanya tulisan, Bu. Kita tidak mengetahui keadaannya. Mungkin bisa memanggil orang tuanya ke sekolah atau home visit mungkin, Bu. Bisa sambil konseling seperti itu. Iya, oke oke. Berarti Ibu juga udah punya langkah-langkah apa gitu ya yang bisa Ibu lakukan kayak visit, terus kayak ngobrol dengan orang tuanya. Dan titik berat dari tujuan langkah Ibu ini adalah membuat anak ini disiplin dan tepat waktu kayak gitu kan ya Bu ya. Iya. Serta gimana caranya kita bisa mengatasi masalah dari si anak Ibu. Kira-kira begitu Ibu setuju? Ya Bu, setuju. Mungkin saya ingin lebih dia nyaman di sekolah dan bisa belajar dengan baik, walaupun dengan apapun masalah yang dia bawa dari rumah, Bu. Oke oke oke. Nah, kalau begitu tadi, Ibu kan menyampaikan mau ngadain pertemuan dengan anak itu tersendiri dan juga orang tuanya, dan kita akan coba cari solusi bersama serta membahas akar dari masalah si anak ini, kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia turun prestasinya, dan kira-kira kita akan buat rencana aksi nih.
Kira-kira Ibu akan mulai langkah-langkah yang Ibu tadi sebutkan itu kapan nih? Mungkin kalau pertemuan bersama siswa dulu ya, Bu. Saya Mhm. mengambil mungkin jam-jam istirahat mungkin ya. Saya bisa mendekati anaknya untuk ngobrol-ngobrol. Kemudian nanti saya akan merencanakan juga untuk pertemuan bersama siswa dan orang tua untuk membahas masalah dan solusinya. Nanti bisa juga nanti mau dampingannya ibu juga supaya bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemungkinan nanti kalau dengan orang tua akan diatur minggu depan, Bu. Jadi melihat dulu perubahan siswa 1 minggu ini. Nanti kalau pendekatan dengan saya cukup, nanti kita atur lagi pertemuan dengan orang tua, konseling dengan orang tua minggu depan. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Berarti kita akan coba lakukan rencana-rencana itu paling lambat minggu depan gitu ya, Bu ya. Iya, Terus Bu. setelah Seperti itu. pertemuan ini kita akan coba evaluasi gimana perkembangannya, sudah ada perubahan apa belum. Kalau misal belum, kita akan coba cari pendekatan lainnya. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, Bu. Nanti akan saya laporkan bagaimana perkembangannya saya konseling dengan anak satu ini. Oke, terima kasih banyak Bu Mel. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Anak ini juga kita jadi bisa tahu permasalahannya dan bisa cari solusi bareng dan anak ini bisa mendapatkan kenyamanan di kelas serta bisa meningkatkan apa prestasinya dia dan juga dia bisa lebih disiplin lagi. Ya, begitu Bu Mel. Terima kasih untuk waktunya. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semuanya baik adanya. Terima kasih Bu Mel. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Tere. Selamat siang juga.